PHI Raja Tempirai. Raja Tempirai. Sesuai dengan SDGs ya, SDGs 2030. Nah, nantinya kita tentunya akan terus berkolaborasi. Makanya kita ajak praktisi sekaligus akademisi dari Departemen Peternakan Unsri, kemudian kita kerjasama juga sama DLH. Tentunya kita butuh partisipasi aktif juga dari masyarakat untuk jadi kerjasama dari LH. 70%-nya itu adalah sampah organik, 30%-nya yang bisa di recycle atau bisa dimanfaatkan ulang. Sampah organik ini kalau didiamkan memang terurai, tapi kan polusi bau, penyakit. Ini atau TPS3R ini kita punya rumah kompos, Pak. Yang baru kita buat rumah kompos itu memang belum selesai karena yang berjalan. Jadi rumah kompos itulah nanti akan kita perencanakan untuk budidaya maggot. Tiga ini kita sinkron, berjalan dengan mulus, sukses, mudah-mudahan tercapai apa yang kita harapkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Serampo Outlet. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Arpan yang merupakan salah satu dari dari Pertanian Unsri ya. Ya. Sementara ada Ibu Rika Amelia yang merupakan humas di Pertamina Pertamina PHI. Officer, Pak. Oh ya. Jadi di sini kami akan memperbincangkan permasalahan terkait hari ini adalah penjelasan dan secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Arpan, dan secara kegiatan ini secara langsungnya merupakan kegiatan CSR dari PHI Raja Tempirai. Mana perbincangan kita ini terkait masalah maggot. Maggot ini merupakan salah satu penanggulangan sampah, penanggulangan sampah yang mana di Kabupaten Pali ini merupakan salah satu produk sampah yang terbesar di Sumatera Selatan ini karena belum ada pengelolaan secara pasti, Pak. Assalamualaikum Bu Amelia. Iya. Pak Arpan. Pak. Ya, Pak Kades. Langsung kepada Ibu Amelia, nantinya hal-hal teknis akan dijelaskan oleh Pak Arpan. Bu Amelia, kegiatan ini merupakan salah satu CSR yang ada di PHI dari PHI Raja Tempirai. Bu, kami akan mempertanyakan satu hal, apakah kegiatan ini akan berlangsung secara kontinu atau ini cuman sekedar akan dijelaskan kepada masyarakat? Maksud saya, masyarakat pemberian ilmu kepada masyarakat untuk pembuatan maggot ini, atau akan dilakukan secara hilir dan hasil-hasil tersebut akan dikelola oleh Pertamina, dan Pertamina PHI sendiri akan menjadi mempersiapkan untuk hilir daripada kegiatan ini, maksud saya. Begitu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi senang sekali ya, tahun 2022 ini PHI Raja Tempirai kita akhirnya punya babak baru ya Pak ya, program CSR, bentuknya program. Jadi pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, karena tahun-tahun sebelumnya ini bentuk-bentuk CSR ini donasi. Nah, salah satu program CSR yang kami inisiasi tahun ini kita fokus ke sampah gitu ya, ke pengelolaan dan pemanfaatan sampah gitu Pak. Nah, ini pelatihan budidaya maggot ini sebagai pelatihan pertama atau agenda kegiatan pertama dari program Kemala Pertiwi. Nah, Kemala Pertiwi ini adalah kelompok masyarakat pengelolaan sampah berkelanjutan sinergi Pertamina Raja Tempirai. Seperti itu, Pak. Nah, kalau misalkan ditanya ini akan continue atau tidak, tentunya karena program CSR itu adalah goals-nya adalah keberlanjutan, Pak, sesuai dengan SDGs ya, SDGs 2030. Nah, nantinya kita tentunya akan terus berkolaborasi. Makanya kita ajak praktisi sekaligus akademisi dari Departemen Peternakan Unsri, kemudian kita
kerjasama juga sama DLH. Tentunya kita butuh partisipasi aktif juga dari masyarakat untuk mewujudkan program yang berkelanjutan. Nah, nantinya selain hanya pelatihan ini, kita juga akan ada program-program lanjutan, Pak. Nah, nantinya kita akan juga memfasilitasi pembentukan atau pembuatan rumah budidaya maggot untuk desa di ring 1 perusahaan. Nah, kenapa kita bikinnya di Desa Betung Barat? Kebetulan di wilayah ring 1 perusahaan ini yang sudah punya bank sampah atau bangunan bank sampah ini dari Desa Betung Barat, seperti itu. Nah, kalau misalkan gimana caranya biar berkelanjutan, tentunya kita butuh partisipasi aktif dari masyarakat, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan tanyakan langsung dengan Pak Arpan karena mungkin waktu ini tidak terlalu panjang untuk kita berbincangkan hal ini. Kedatangan Pak Arpan mungkin melalui daripada undangan dari pihak PHE. Dalam hal ini Pak Arpan sendiri menargetkan apa untuk kegiatan ini? Jadi target utama kita adalah sampah organik, terutama yang organik bisa terolah, itu sebenarnya seperti itu. Tapi turunannya sebenarnya jauh lebih aplikatif bagi masyarakat karena turunannya itu bisa meringankan beban peternak ikan, peternak ayam yang skala rumah tangga. Gitu. Kalau diseriusin gitu ya, saya cerita sama Mbak Ika kalau diseriusin ini sebenarnya potensi ekonominya sangat besar. Cuman tinggal soal partisipasinya masyarakat. Kalau dari sisi teknologi nggak ada kesulitan sama sekali. Kita sudah kuasai teknologi, mau lewat media sosial juga bisa, banyak sumber lainnya. Tapi dari sini yang kita kejar sebenarnya partisipasinya masyarakat itu. Makanya juga ya, kalau dari teknik jangan khawatir deh. Kami insya Allah yang mendukung sepenuhnya. Oke, satu lagi hal yang paling penting dalam hal ini, karena setiap desa itu mempunyai BUMDes, Pak. Berarti ada badan usaha milik desa itu untuk bekerja menghasilkan sesuatu ekonomi yang bagus untuk masyarakat di desanya. Nah, salah satu hal yang akan saya tanyakan secara teknis kepada Pak Arpan yaitu masalah pembuatan setelah menjadi maggot, apakah ini bisa menjadi sesuatu bahan lain untuk makanan ikan atau ayam yang katanya dibentuk pelet tadi? Mesin yang akan digunakan yang paling pas untuk itu berapa biaya yang kira-kira, Pak? Baik, pada skala usaha, pada skala kelompok atau komunitas BUMDes gitu ya, itu modalnya bisa di bawah 50 juta sudah jalan komersial, di bawah 50 juta. Yang paling utama adalah suplai bahan bakunya. Nah, bahan bakunya itu kan di masyarakat, di kalangan, di rumah tangga, gitu. Nah, pemanfaatnya tentu saja pada skala komunitas untuk mesin-mesin itu nggak akan optimal kalau nggak ada suplai bahan baku. Jadi kalau saya ditempatkan butuh biaya berapa sih sampai ini komersial? Berapapun jalan, mau 1 juta, mau 2 juta, sampai 10. Inilah menariknya teknologi maggot ini. Saya kemudian sampaikan tadi sebelumnya, kalau masuk di skala industri kita akan lebih besar lagi. Kenapa begitu? Kalau industri kan dia minta bahan-bahan yang SNI, SII, nah, itu nggak akan mungkin tercapai oleh skala-skala bank sampah atau komunitas. Tapi kita jangan merendahkan atau menafikan potensi dari komunitas ini. Satu desa bisa punya laporan sampah terkelola dengan menerapkan ini 70%. Maka satu kabupaten itu udah berapa, tinggal dikalikan. Karena begini Pak Sony, 100% kan sudah dipecah sama dari LH. 70%-nya itu adalah sampah organik, 30%-nya yang bisa di recycle atau bisa dimanfaatkan ulang. Sampah organik ini kalau didiamkan memang terurai, tapi kan polusi bau, penyakit, kan bahaya. Nah, kita bisa ambil kesempatan, ambil partisipasinya 10% aja dari sampah yang ada di desa. Itu udah menyelesaikan banyak masalah. Mulai dari tenaga kerjaan, ekonomi rumah tangga, macam-macam. Tadi usul saya seakan sampai di skala tanah pangan tuan ikan rumah tangga ini. Oke, terima kasih Pak. Kembali ke tuan rumah ini, tempat objek daripada kegiatan ini yang merupakan kepala desa di Desa Betung Barat, Pak Rojali. Setelah permasalahan ini, kegiatan ini terlaksana, apakah Pak Rojali sudah mempunyai satu rencana-rencana baru untuk kegiatan produksi maggot ini, Pak? Perencanaan memang kita sudah
ada tempat, kemudian juga ada tempat baru yang sudah saya sampaikan dengan Pak Arfan tadinya, bahwa di samping di tempat KSM ini atau TPS 3R ini kita punya rumah kompos Pak, yang baru kita buat. Rumah kompos itu memang belum selesai karena ya sedang berjalan. Jadi rumah kompos itulah nanti akan kita perencanakan untuk budidaya maggot ini di situ. Yang kebetulan tadi sudah dikasih alatnya, mudah-mudahan kita perbesar di lingkungan keluarga dan sebagainya. Tapi intinya kita kasih dulu pembelajaran Pak untuk di masyarakat ini, karena ini merupakan pembelajaran baru bagi masyarakat kita ini. Setelah kita berikan penjelasan tentang maggot ini dan kita sudah membuktikan apa yang direncanakan oleh pihak PHR tadi, mudah-mudahan masyarakat juga mengerti, oh ini sebenarnya yang dinamakan budidaya maggot ini, dan kedepannya mungkin masyarakat bisa bikin, kata Pak Arfan tadi, baik itu melalui komunitas ataupun mungkin rumahan dan sebagainya, itu insya Allah seperti itu. Karena kalau kita langsung ke masyarakat Pak, kayaknya gak sia-sia. Karena kita ini, masyarakat ini kalau tidak mengenal, mencintai dan sebagainya, tentu mereka tidak begitu senang dengan kegiatan tersebut. Mungkin itu saja untuk sementara ini. Oke, terima kasih. Ini penutup Pak ya, karena di sini ada lingkungan hidup Pak ya. Nah, Pak Lihan, ini mungkin penutup daripada wawancara kita saat ini. Pak Lihan, dengan adanya kegiatan ini, apa yang bisa dikatakan oleh Pak Lihan, maksud saya bentuk apa yang akan disampaikan Pak Lihan dengan kegiatan oleh PHI dan didatang oleh akademisi dari Unsri ini serta kepala desa yang sudah menyiapkan tempat-tempatnya, dan pihak lingkungan hidup sendiri, dinas lingkungan hidup sendiri di Kabupaten Pali ini, dengan kegiatan ini apa yang bisa disampaikan oleh Pak Lihan sendiri? Terima kasih. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Pali ya, dengan adanya kegiatan ini melalui dinas lingkungan hidup akan memfasilitasi, contohnya gini, misalnya dari desa itu melalui pemberdayaan desanya kira-kira berapa persen untuk ke pengelolaan sampah. Nah, dengan perusahaan, terima kasih sebelumnya pihak PHI telah mendukung penuh program ini, sehingga apa yang kita harapkan sama-sama tercapai ya. Pihak perusahaan pun bukan serta-merta dia memprogramkan ini hanya kemauan dia, itu ada juknis-juknisnya, sehingga dia ke depannya nanti yang diharapkan proper ya. Nah, begitu juga Kabupaten Pali dengan adanya serapan sampah ini, diharapkan Kabupaten Pali ini kita ngejar adipura ya kan. Kalau seluruh desa-desa ini sudah terserap 70% saja sistem pengelolaan sampah ini, maka kita akan ke depannya akan tercapai untuk adipura tersebut. Namun hal lain, tanpa didukung biaya ya, tidak akan berjalan dengan apa yang kita harapkan. Makanya pemerintah Kabupaten Pali dalam hal ini diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup yang membidangi ini akan berupaya mensinkronisasi kira-kira apa sih yang kekurangan daripada peralatan yang ada di TPS 3R. Tadi sudah kami cek ya melalui petugas di TPS 3R itu. Sekarang ini sistem pengelolaan sampah ya, sampah awal, artinya di situ perlu mesin ya kan, perlu operasional dan lain sebagainya. Makanya kita ayo sama-sama sinkronisasi dari pihak perusahaan yang dikeluarkan di situ apa, dari dinas lingkungan hidup menutupinya apa, sehingga bisa sinkron ya. Jadi kalau tiga-tiga ini kita sinkron, berjalan dengan mulus, sukses, mudah-mudahan tercapai apa yang kita harapkan bersama. Jadi intinya dinas lingkungan hidup akan mensupport segala sesuatu halnya, memang ini berkenaan dengan kelanjutan ekonomi kerakyatan yang ada di desa. Itu harapan. Terima kasih. Oke, terima kasih telah berbincang-bincang di kami di Raja Serampu Abdril pada hari ini, dari akademisinya, dari lingkungan hidup, dari kepala desa dan dari PHI. Terima kasih. Semoga ini menjadi informasi bagi masyarakat bahwa Serampu Abdril menyajikan pemberitaan-pemberitaan atau kabar-kabar yang dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.
Terima kasih telah menonton Raja Serampa Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Sama-sama.